Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Bagus. Sebelum memulai materi, lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Zidni ilma warzuqni fahma. Kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Pada sejarah kebudayaan Islam terdapat 3 periodisasi sejarah Islam. Yang pertama ada periode klasik. Yaitu pada masa kemajuan Islam dari tahun pada tahun 650 Masehi sampai 1000 Masehi. Dan masa disintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Kemudian ada periode pertengahan. Apa aja sih yang ada di masa periode pertengahan? Yang pertama ada masa kemunduran Islam. Yang berlangsung dari tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Yang kedua, ada masa 3 kerajaan besar. Ada yang tahu masa 3 kerajaan besar? Tahu enggak? Tahu apa enggak? Enggak. Tahu apa enggak? Tahu enggak nih? Tahu enggak? Enggak tahu ya? Oke. Masa 3 kerajaan besar yaitu yang pertama ada dinasti Utsmani yang berada di Turki. Kemudian ada Syafawi. Dan yang terakhir ada dinasti Mughal. Yang berlangsung dari tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Kemudian yang ketiga ada periode modern. Periode ini berlangsung dari sehabis masa 3 kerajaan hingga sekarang. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari sejarah Islam pada periode modern.
Kondisi Islam pada masa modern. Di awal periode ini, kondisi dunia Islam secara politis berada di bawah kendali kolonial. Eropa mengalami kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Penemuan mesin uap yang melahirkan revolusi industri di Eropa semakin memantapkan kemajuannya. Teknologi perkapalan dan militer berkembang pesat sehingga Eropa menjadi penguasa lautan. Bahkan, satu demi satu negeri Islam jatuh kekuasaannya sebagai negara jajahan. Kemudian pada awal abad ke-18, kerajaan Safawi dan kerajaan Mughal hancur di tangan Inggris. Seperti yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kekuatan yang terakhir masih disegani adalah kerajaan Utsmani di Turki. Akan tetapi, pada saat itu terus mengalami kemunduran sehingga dijuluki The Sick Man of Europe. Orang sakit dari Eropa. Kelemahan kerajaan-kerajaan Islam itu menyebabkan Eropa dapat menjajah negeri-negeri Islam dengan mudah. Kemudian pada abad ke-20 Masehi, muncul kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang. Khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi tersebut menjadi spirit kebangkitan dunia Islam dalam bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, politik, maupun melawan penjajah. Usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam dikenal dengan gerakan modernisasi atau pembaruan. Faktor modernisasi atau pembaruan Islam, yaitu ada 3. Yang pertama, pemurnian ajaran Islam dan unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam. Yang kedua, menimba gagasan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Hal ini dengan pengiriman para pelajar Muslim oleh penguasa Turki, Cina, dan India ke negara-negara Eropa. Untuk menimba ilmu pengetahuan, dilanjutkan dengan gerakan penerjemahan karya-karya Barat ke dalam bahasa Arab. Yang ketiga, terakhir, kondisi negara-negara Arab seperti Mesir, Turki, di bawah jajahan negara-negara Eropa. Kira-kira begitu. Sampai sini ada yang mau nanya? Iya, Rehan. Di masa modern itu ada nggak sih tokoh-tokoh pada saat itu? Pertanyaan yang sangat bersejarah. Iya lagi. Tokoh-tokoh Islam pada masa modern ada Muhammad Ali Pasha. Yang kedua ada Rifa'ah At-Tahtawi. Yang ketiga ada Jamaluddin Al-Afghani. Yang keempat ada Muhammad Abduh. Yang ketiga ada Rashid Ridho. Nur Halim ntar. Yang pertama kita akan mengenal Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha dilahirkan di Kawala, bagian utara Yunani pada Januari 1765 Masehi. Beliau berhasil menyelamatkan Mesir dari pendudukan N. Apa lagi? Kemudian ada pemikiran Muhammad Ali Pasha. Yang pertama, mengirimkan pelajar Mesir ke Perancis, Itali, Inggris, dan Austria sebanyak 311 antara tahun 1813 sampai 1849. Yang kedua, dalam bidang militer, Ali Pasha mendatangkan seorang perwira tinggi Perancis untuk melatih tentara militer Mesir. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi, Ali Pasha memperbaiki irigasi lama, membuat irigasi baru, menanam kapas, mendatangkan ahli dari Eropa, membuka sekolah pertanian. Yang terakhir, dalam bidang pendidikan, Ali Pasha mendirikan sekolah modern dan memasukkan ilmu modern ke dalam kurikulum pendidikan. Kemudian tokoh kedua yang berpengaruh dalam peradaban modern pada Islam, yaitu Rifa'ah At-Tahtawi. Biografinya itu saat umur 16 tahun, At-Tahtawi menyelesaikan belajarnya di Universitas Al-Azhar, Kairo. Kalau zaman sekarang 16 tahun mungkin
baru lulus ya, dan gak mungkin juga sih bisa sedikit lah, bukan gak mungkin, sedikit yang bisa melanjutkan kuliah keluar. Beliau melanjutkan pendidikan master di Egyptian Army Mesir, lalu belajar selama 5 tahun di sana. Pemikiran At-Tahtawi yaitu yang pertama, bidang pendidikan meliputi 2 hal, yaitu harus universal dan emansipasi wanita. Yang kedua, bidang ekonomi. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, melakukan perbaikan di bidang pertanian, perbaikan jalan dan membangun jembatan dan alat komunikasi. Dan yang ketiga, bidang kesejahteraan. Kesejahteraan dapat tercapai dengan 2 jalan, yaitu berpegang teguh pada ajaran Islam dan berbudi pekerti yang baik. Yang keempat, pada bidang pemerintahan. Pemerintahan harus adil berdasarkan undang-undang serta harus ada 3 badan terpisah, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang terakhir, tentang cinta tanah air atau patriotisme tanah air adalah tanah tumpah darah. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Beliau lahir pada tahun 1839 Masehi di Afghanistan dan meninggal dunia di Istanbul pada tahun 1897 Masehi. Pada usia 18 tahun, ia sudah menguasai berbagai disiplin keilmuan seperti ilmu agama, filsafat, hukum, sejarah, metafisika, sains, kedokteran, dan astronomi. Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani yang pertama adalah penyebab kemunduran Islam disebabkan beberapa hal, yaitu akhlak buruk dan acuh terhadap ilmu pengetahuan. Yang kedua, menggulirkan pan-islamisme, yaitu paham yang bertujuan mempersatukan seluruh umat Islam di dunia. Kemudian yang ketiga, antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Dan yang terakhir, berusaha mengubah sistem pemerintahan autokrasi menjadi demokrasi. Kemudian yang keempat ada Muhammad Abduh. Muhammad Abduh mempunyai nama lengkap adalah Muhammad Abduh Hasan Khairullah. Ia dilahirkan dari Al-Bahirah, Mesir tahun 1849 Masehi. Ia menjadi mufti pertama di Mesir pada tanggal 3 Juni 1899. Pemikiran Muhammad Abduh yaitu yang pertama dalam bidang pendidikan, menawarkan lintas disiplin ilmu, yakni antara kurikulum madrasah dan sekolah, sehingga menghilangkan dikotomi antara ulama dan ilmuwan modern. Kemudian yang kedua, pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam. Ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. Pemikiran yang ketiga, Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Dan yang keempat, kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Yang terakhir ada Rashid Ridho. Ia dilahirkan di Kalamun, Tripoli, Lebanon pada tanggal 23 September tahun 1865 Masehi. Ia menerbitkan majalah Al-Manar untuk menjadi corong bagi gerakan pembaruan Islam dalam memajukan umat Islam dan membebaskan dari belenggu penjajahan. Pemikiran Rashid Ridho adalah yang pertama, kemunduran umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan adalah karena umat Islam yang berpaling dari ajaran-ajaran Islam dan merebaknya paham fatalisme dan di dunia Islam. Yang kedua, ilmu pengetahuan modern tidak bertentangan dengan Islam. Yang ketiga, hukum-hukum fikih yang berkenaan dengan kemasyarakatan tidak boleh dianggap absolut. Dan yang keempat, apabila umat Islam ingin maju, maka umat Islam harus terlebih dahulu mewujudkan persatuan dan kesatuan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini,
sejarah kebudayaan Islam, peradaban modern. Peradaban Islam pada masa modern yaitu periode modern dalam sejarah Islam ditandai dengan melemahnya kekuasaan politik dunia Islam akibat penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Kerajaan-kerajaan besar seperti Safawi, Mughal, dan Utsmani mengalami kemunduran, sementara Eropa justru berkembang pesat berkat revolusi industri, kemajuan teknologi, dan militer. Kondisi ini memicu kesadaran umat Islam akan pentingnya pembaruan atau modernisasi dalam berbagai bidang, terutama pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, dan sosial. Gerakan modernisasi ini bertujuan untuk mengembalikan kejayaan Islam dengan dua pendekatan utama: memurnikan ajaran Islam dari unsur-unsur asing yang dianggap merusak serta mengambil ilmu dan teknologi dari Barat tanpa meninggalkan nilai Islam. Tokoh-tokoh pembaruan seperti Muhammad Ali Pasha, Rifa'at Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho memainkan peran penting dalam membangkitkan kesadaran umat, memperbarui sistem pendidikan, dan mendorong pemikiran rasional serta kebebasan ijtihad dalam memahami ajaran Islam. Ya, itu saja mungkin materi pertemuan kita kali ini. Sekali lagi, apakah ada yang mau ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, kita absen terlebih dahulu. Bayhaqi Jayaputra, Hadir. Rehan Fikriansyah, Hadir. Ahmad Jafar Sumarno, Hairunisa, Nurlaila Fadilah, Tasya Ulia, Gaida, Sabrina Carpenter, Alfia hadir, Belva Mutiara Garika, Elena Pradita, Putri Primadona. Oke, mungkin untuk pertemuan kita hari ini sekian. Untuk tugas kita tidak ada dikarenakan besok akan ujian akhir semester. Diharapkan untuk belajar di rumah masing-masing. Oke, sekian pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.